Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini, buku aku, insya Allah bisa bikin kalian semangat bersholawat. Kalau mau beli, kalian bisa beli di Gramedia atau bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau juga nanti kalian bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Ini bukunya beda ya teman-teman. Jadi yang udah punya buku pertama, jangan lupa beli buku yang kedua ya. Dan kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku, langsung aja kalian belinya di mm.official1. Tuh cantik banget. Ini tasbih favorit aku saat ini, tasbih Iqibla nih. Ini ada nama akunya, huruf M. Tuh cakep banget. Langsung aja ya ke sini, mm.official1. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya ya. Ini dari Mbaknya minta disensor namanya, berarti kita kasih inisial aja ya. Dari Mbak TM di Cikarang, Bekasi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat ya Mbak, panjang umur, berkah selalu, dan tetap menjadi penyemangat buat kita. Amin. Aku mau kasih testimoni Mbak, tapi nama aku disensor ya. Nama saya TM dari Cikarang, Bekasi. Halo Mbak TM. Entah ini ujian atau teguran, semua berawal dari kami meminjam bank untuk renovasi rumah Mbak. Saat itu pinjaman cair 50 juta dan mulailah perjalanan ini dimulai. Renovasi rumah baru berjalan kurang lebih 1 bulan, suami tahu-tahu hernia bengkak dan harus operasi Mbak. 1 hari sebelum suami operasi, anak pertama saya kena musibah, bibirnya robek dalam banget dan harus dijahit. Betapa down banget saya Mbak, saat renovasi rumah ada aja musibah. Tapi di sini alhamdulillah saya diberi kekuatan untuk menghadapinya walaupun sambil berlinang air mata. Suami operasi saya nggak bisa nemenin karena saya harus jaga anak saya di rumah. Nggak ada saudara atau temen yang bisa dimintain tolong Mbak. Saya berusaha kuat. Singkat cerita, renovasi rumah sudah kelar. Di sini bom waktu meledak Mbak. Niat hati pengen bantu suami cari tambahan uang, qadarullah saya malah ketipu aplikasi Telegram yang ternyata investasi bodong Mbak. Uang saya hilang lebih dari 15 juta. Di situ ada uang tetangga, ada uang saudara, dan bodohnya lagi itu ada uang hasil pinjol yang saya pikir nanti bisa saya bayar setelah investasi saya cair. Impian hanyalah impian, Allah menegur saya. Uang hilang dan saya harus mengganti uang orang-orang. Cicilan motor, cicilan rumah, cicilan bank, semua sudah antri di depan mata. Dan di rekening saya hanya tersisa uang 1.460 perak. Rekening suami kosong. Saya nangis sejadi-jadinya Mbak. Saya minta maaf kepada suami dan alhamdulillah suami nggak marah. Dari situ saya bertobat, saya sholat tobat Mbak, nangis sejadi-jadinya, mohon ampun sama Allah. Sejak hari itu saya berusaha bangun malam, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholawat adrik nih semaksimal mungkin, membaca istighfar dan lain-lain. Sampai di titik sudah diteror beberapa DC Mbak.
Hari itu tanggal 11 November 2023 harus dibayar, tapi saya nggak ada uang sama sekali. Saya nangis. Saya mohon ampun, saya sholawat, belum juga nemu titik terang. Entah kepikiran nelpon bapakku di kampung, Mbak. Saya cerita sambil nangis. Saya minta maaf karena nggak kasih tahu ke bapak tentang masalah saya. Disitulah pertolongan Allah diturunkan. Bapak mau minjemin uang 10 juta, Mbak, langsung ditransfer ke rekening saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Allah Maha Baik. Allah menolongku di waktu yang tepat. Allahu Akbar, Mbak. Amanah hari itu lunas, Mbak. Masya Allah. Mbak Mel, masih ada beberapa amanah lagi, mohon doanya ya Mbak, semoga saya dimudahkan dan diampunkan dan dimampukan dalam membayar amanah, amin. Dan semoga Allah kasih saya rezeki dari arah manapun. Saya kapok Mbak, nggak mau berhubungan dengan riba lagi. Riba menghancurkan kehidupan saya yang tadinya baik-baik saja. Saya berkecukupan. Ya Allah Mbak Mel, saya akan terus istiqomah dengan jalur langit ini Mbak. Allah sebaik-baik penolong Mbak. Terima kasih Mbak Mel, berkah selalu untuk Mbak Mel dan keluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Sukses selalu Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Itu tadi kisah dari Mbak TM di Cikarang, Bekasi. Nah loh, Mbak TM sebelumnya udah tahu salawat belum sih? Udah sering nonton video aku belum? Mudah-mudahan sih belum ya. Karena kalau udah sering nonton pasti udah tahu deh, jangan deketin riba. Riba itu menghancurkan. Jangan coba-coba modal usaha dari riba. Jangan coba-coba minjol buat usaha. Ya misalnya kalian minjol 15 juta, 10 juta, atau yang kecil deh, minjol 3 juta, gampang, nanti bayarnya nyicil dari hasil keuntungan jualan. Enggak ada tuh, nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh. Ujung-ujungnya hancur. Itu riba, teman-teman. Jauhi riba, teman-teman, jauhin. Itu dilarang sama Allah, haram. Itu menyengsarakan, teman-teman, ya. Belajar untuk kalau pengen apa-apa udah kita sholawatin aja. Daripada pengen apa-apa kita ngeriba aja, mendingan pengen apa-apa sholawatan. Ya. Kalau dulu kita apa-apa kredit, apa-apa kredit yang ada bunganya, yang akhirnya menyengsarakan kita. Mending sekarang apa-apa sholawatin. Pengen ganti motor baru, motor yang lama udah dipakainya udah nggak enak misalnya. Sabar, sholawatin di jalan sambil kerja, sambil kemana aja di jalan ngelihat motor yang dipengen. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba yakin suatu hari nanti itu motor kebeli sama hamba. Ya Allah, hamba yakin suatu hari nanti hamba punya motor itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau kalimatnya, ya Allah hamba pengen deh motor yang itu ya Allah, yang itu tuh ya Allah warnanya kayak gitu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga boleh. Atau mau metode scripting, terima kasih ya Allah, akhirnya hamba punya motor, disebut motor yang kalian pengen dengan detail sedetail mungkin, warna yang kalian mau itu disebut. Terserah kalian. Padahal cuman kita memohon aja tuh kabul loh teman-teman. Udah yang penting kita istiqomah aja terus sholawat. Ya Allah, hamba pengen banget punya motor yang seperti ini, yang warnanya ini. Soalnya motor yang lama begini ya Allah, dipakainya udah nggak enak, hamba ngeri. Udah miring-miring ke kiri, miring-miring ke kanan. Kan ada ya motor yang stangnya tuh udah ke kiri, mau udah dibenerin ke kiri lagi. Karena mungkin motornya pernah jatuh atau gimana gitu kan ada ya. Jadi teman-teman udah sholawatin aja. Daripada kita kredit, ya nggak, memang kalau kita kredit langsung dapat tuh motor saat itu juga. Tapi kan ujung-ujungnya babak belur. Ujung-ujungnya nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya saat nggak bisa bayar minjol. Akhirnya utangnya jadi double. Utang motor, utang minjol. Ada nggak yang begitu di sini? Komen ya. Stres nggak? Ya stres kan. Jadi ya udah sekarang belajar untuk memperbaiki diri. Yang udah terlanjur, udah kita salawatan terus. Insya Allah nanti dimudahkan sama Allah. Yang penting jangan nambah utang baru. Kalau kalian benar-benar kepengen utang kalian lunas, jangan nambah utang baru. Udah itu aja. Kalau emang kalian benar-benar tobat, ya Allah hamba tobat gak mau riba lagi. Kalian baca salawat, benar-benar kencingin salawat dan jangan nambah riba baru. Itu bukti kalau kalian memang benar-benar mau tobat. Kalian ngomong tobat, baca sholawat, benerin sholat, tapi nambah utang baru, sama aja bohong. Ya, jadi benar-benar tunjukkan tekad kalian kepada Allah yang memang kalian benar-benar, ya Allah aku benar-benar tobat, nggak mau lagi riba. Tunjukkan. Saat udah jatuh tempo, enggak, no riba, apapun yang terjadi. Ngomong gampang Mbak Mel, iya ngomong emang gampang. Tapi cuman itu caranya teman-teman, emang benar. Pernah ngerasain. Ya, aku ngomong kan pernah ngerasain.
Ketika aku menambah utang baru hancur. Tapi ketika aku stop nggak nambah utang baru, alhamdulillah. Nih, sekarang duduk di sini nih, nggak punya utang riba. Alhamdulillah. Nggak punya utang. The power of sholawat, tapi ya mesti sabar, semua berproses, butuh waktu. Ya teman-teman ya, jatuh bangun, semuanya berproses. Masya Allah banget ya tadi kisahnya Mbak TM di Cikarang Bekasi. Nanti teman-teman pasti ada yang mikir ya enak lah mbaknya, orang bapaknya mau nolong, bapaknya punya duit. Lah kita, bapak kita aja kagak punya duit, masih susah. Orang tua kita aja nggak bisa bantu. Kalau mbaknya mah enak, Mbak TM mah nggak gitu teman-teman. Bisa aja ini si bapaknya Mbak TM baru aja dapat rezeki. Bisa aja bapaknya Mbak TM uangnya boleh minta tolong ke saudaranya, minjem ke siapa gitu loh. Kita kan nggak tahu. Jangan langsung menilai, ngebandingin hidup orang sama hidup kita, jangan ya. Mungkin ya kalau Mbak TM ini tidak bersolawat, nggak deketin Allah, bapaknya nggak punya duit, atau mungkin bapaknya marah, atau mungkin suaminya marah gitu loh. Jadi kita jangan ngelihat orang tuh dari sisi enaknya aja, enak dia mah gini, enggak. Dia berjuang loh, Mbak TM ini berjuang loh. Baca sholawat, ya ikhtiar langit. Ya teman-teman ya, ini berjuang. Oh ya, masih juga banyak orang yang mikir, bukan cuman sholawat aja, bukan ikhtiar langit aja, usaha dong gitu kan ya. Aku sering banget diomongin kayak gitu sama orang. Orang yang bilang begini memang mungkin belum mencerna kalimat aku ya teman-teman ya. Banyak lah dari teman-teman kita gitu ya, sekitar kita seperti itu. Nggak cuman sholawat Mbak, kita tuh harus usaha. Iya, usaha apa? Usaha apa? Kan modal nggak punya, mau usaha, mau kerja bingung kerja apa, terus mesti bagaimana? Kan kita cuma punya satu kan, ikhtiar langit kan. Ikhtiar itu kan ada dua, ingat ikhtiar tuh ada dua, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Yang bener yang mana? Ya keduanya dijalanin dong, bukan salah satu aja. Kita kencengin ikhtiar bumi, tapi kita nggak ikhtiar langit, capek. Karena yang punya segalanya tuh Allah. Minta tolong dong sama Allah, deketin dong Allah. Tapi kalau kita cuma ikhtiar langit aja ya juga salah. Kita harus bergerak, kita harus bekerja. Nah, tapi beda ceritanya dengan orang yang memang mau ikhtiar langit tuh ikhtiar langit apa? Udah waktunya mepet, besok nih mesti bayar. Misalnya nih kasusnya di hutang. Kemudian nggak punya usaha, nggak punya modal, nggak kerja juga, mau usaha buminya apa? Akhirnya kan cuma bisa mengandalkan ikhtiar langit toh, ya kan? Ikhtiar langit dikencengin, baca sholawat, sholat tahajud, bener-bener malam itu dikencengin ikhtiar langit. Besoknya insya Allah datang pertolongan Allah. Entah tiba-tiba nih si orang ini jadi dikasih modal, jadi punya usaha tanpa modal gitu loh. Jadi punya kerjaan dan lain-lain. Akhirnya dia bisa mengerjakan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Gitu ya, aku selalu bilang kencengin ikhtiar langit bukan berarti tuh jangan ngerjain ikhtiar bumi. Ikhtiar langit aja dikencengin, nggak gitu teman-teman. Jadi bener-bener kalimatnya tuh dicerna lagi lah. Kalau nonton ya jangan separuh-separuh gitu ya teman-teman ya. Jadi bener-bener deh, kalau kita nggak ada pilihan lain, udah ikhtiar langit aja dulu, biar nanti Allah yang akan nunjukin jalan buat kita. Kita mesti gimana, kita mesti kemana, kita mesti apa gitu. Paham sampai sini ya teman-teman ya. Insya Allah banget ya, itu tadi kisah dari Mbak TM di Cikarang Bekasi. Kita doakan semoga Mbak TM lancar terus rezekinya, lunas semua utang-utangnya, dimudahin sama Allah. Ingat, jangan coba-coba lagi deketin riba ya, karena riba itu menyengsarakan. Jadi pelajaran semuanya ya, buat kita semua ya. Jangan sampai karena kita terlalu terdesak, tiba-tiba ada tawaran nih usaha, nih investasi yang sekian, jangan tergiur. Jangan gampang tergiur. Hari gini cari duit susah, perlu kerja keras. Ya, jangan kita pengennya maunya enak, duduk-duduk dapat duit. Enggak gitu teman-teman ya. Ingat semuanya ini jadi pelajaran. Kalau nanti ada yang nawarin, kalian suruh buka link apa, suruh nonton apa, suruh investasi atau apa, kerjain apa, jangan. Udah banyak banget nih yang kena tipu nih zaman sekarang nih, mesti hati-hati.
ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga hutang-hutangnya Mbak TM segera lunas ya Mbak, amin. Lancar semuanya, kembali seperti semula, keluarganya sehat terus, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, hutang-hutangnya juga lunas, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.